promosi. Apakah itu media promosi? Media promosi merupakan sarana memasarkan suatu produk atau jasa yang kita buat. Promosi merupakan upaya mengenalkan produk kita kepada konsumen atau masyarakat luas tentang sebaik apapun mutu sebuah produk, semenarik apapun suatu layanan jasa, dan sebesar apapun manfaat suatu produk. Jika tidak ada orang atau konsumen yang mengetahui tentang kualitas produk atau jasa, mustahil produk atau jasa tersebut akan dibeli. Nah, sekarang untuk media promosi. Media promosi ada 3, yaitu media cetak, media elektronik, dan media lainnya. Media cetak di sini bisa dilakukan menggunakan media seperti koran, majalah, tabloid, atau sejenisnya. Sedangkan untuk media elektronik bisa melalui televisi, radio, internet, sosial media, atau yang lainnya. Kemudian untuk media lainnya yaitu diadakan lingkungan secara fisik yang biasanya dilakukan pada acara-acara tertentu atau event-event khusus yang diadakan di suatu tempat. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di slide berikut ini. Nah, untuk tujuan promosi yaitu yang pertama untuk menyebarluaskan informasi suatu produk kepada calon konsumen. Yang kedua, untuk mendapatkan konsumen baru dan menjaga loyalitas konsumen. Yang ketiga, untuk menaikkan penjualan serta laba. Yang keempat, untuk membedakan dan mengunggulkan produknya dibanding dengan produk kompetitor. Yang kelima, untuk branding atau membentuk citra produk di mata konsumen. Yang keenam, untuk mengubah tingkah laku dan pendapat konsumen tentang suatu produk. Untuk manfaat promosi ada 5. Yang pertama sebagai customer loyalty, yang kedua sebagai media komunikasi, yang ketiga sebagai pertahanan, yang keempat sebagai trial and repeat buying, dan yang kelima sebagai pembangun merek. Sebagai customer loyalty, yaitu promosi bermanfaat untuk meningkatkan loyalitas konsumen agar nantinya tidak beralih ke produk yang lain. Yang kedua sebagai komunikasi, yaitu dapat membantu sebuah perusahaan untuk menyampaikan informasi kepada para konsumen. Yang ketiga sebagai pertahanan, karena promosi dapat digunakan untuk mempertahankan citra atau image dari serangan agresif para kompetitor. Dan yang keempat sebagai trial and repeat buying, karena dengan melakukan promosi akan meningkatkan kemampuan sebuah perusahaan untuk terus mendapatkan pembeli baru dan juga pembeli berulang. Dan yang kelima tentunya sebagai pembangun merek, karena promosi berfungsi untuk meningkatkan brand. Nah, sekarang kita akan bahas tentang strategi promosi. Pengertian strategi promosi menurut para ahli, yang pertama menurut Pandi Ciptono, yaitu sebuah perencanaan aktivitas yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan permintaan dari para konsumen untuk meningkatkan volume dan omset penjualan. Sedangkan menurut Cravens, strategi promosi merupakan sebuah rencana dan proses pengendalian komunikasi dalam perusahaan yang ditujukan pada target konsumen. Nah, untuk strategi promosi ini dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu strategi promosi jasa, dan yang kedua strategi promosi barang. Keduanya memiliki sifat yang berbeda. Walaupun demikian, kedua strategi tersebut bertujuan dalam peningkatan volume penjualan dengan cara yang menarik perhatian konsumen atau pelanggan, khususnya pada penentuan keputusan pembelian. Dan sekarang kita akan membahas tentang tujuan pokok dari strategi promosi. Ada 8 tujuan pokok. Yang pertama yaitu meningkatkan volume produksi dan penjualan. Yang kedua menarik pembeli potensial. Yang ketiga menambah repeat order. Yang keempat menumbuhkan loyalitas pelanggan. Yang kelima menambah utilitas atau kegunaan. Yang keenam meningkatkan daya tarik. Yang ketujuh membentuk kesadaran. Dan yang kedelapan menjadi pelengkap dan pengalihan harga. Nah, baiklah anak-anak, demikian dulu penjelasan saya tentang media promosi. Nah, untuk itu terima kasih, selamat belajar, dan selamat berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.